Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Para pemirsa dan sahabat beriman, sering sekali kita kalau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan pada diri kita, kadang-kadang kita mengeluh ya. Kadang-kadang malah kita suka berkata-kata yang kurang mengenakkan seperti itu. Padahal sesuatu yang terjadi pada diri kita ini bisa jadi merupakan satu petunjuk kepada kita untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita nanti tentang sesuatu yang tidak mengenakkan, boleh dikatakan penyakit seperti itu. Nah Pak Ustadz, jika seseorang terkena penyakit usus buntu misalnya, itu anak kecil atau orang dewasa seperti itu Pak Ustadz, mohon penjelasan kepada kami kira-kira penyebab secara akhlaknya apa Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya fungsi dari usus buntu itu sebenarnya juga tidak ada fungsinya, karena memang tidak sama dengan fungsi-fungsi usus besar. Tidak ada fungsinya itu maksudnya itu tidak sama seperti usus besar, bisa menarik ini, itu dan sebagainya. Tapi memang itu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala, memang ada fungsinya tetap. Nah fungsinya ini selama ini memang saya amati, ada orang sakit usus buntu kemudian dipotong, dihilangkan. Bisa ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Nah berarti yang tidak sembuh ini adalah salah analisa, biasanya seperti itu. Dan itu banyak terjadi di kalangan kita, karena pada saat operasi usus buntu itu tidak ada efek bagi orang itu sendiri. Beda karena kalau yang diambil itu adalah usus besarnya, nah itu beda. Yang diambil itu empedunya umpamanya, beda yang diambil itu organ ginjalnya, itu beda. Jadi usus buntu ini menurut para dokter ini memang tidak terlalu berpengaruh terhadap fisik ya. Jadi fungsinya di tubuh itu tidak begitu tampak lah. Nah cuma kalau dari sisi akhlak itu tetap ketemu. Jadi kalau ada seseorang usus buntu itu sudah membengkak, abses, radang, infeksi, nah ini dari mana? Padahal tidak ada. Kalau orang-orang zaman dulu kan, oh kesimpulan biji jambu biji gitu. Masukkan biji lombok gitu Pak Ustadz. Sehingga bengkak gitu. Iya, masukkan biji lombok. Emang mata kamu kan gitu ya, kalau kena biji lombok itu kan bengkak matanya ya. Perih. Enggak, kalau kemasukan biji lombok itu kan orang-orang itu kan doyan pedas ya, kenapa dia juga nggak bengkak kan gitu ya. Jadi harus berpikir yang real. Realitas sehari-hari itu harus kita pikirkan lah, kenapa itu kok bisa bengkak, kenapa bisa infeksi, kenapa bisa radang, atau bahkan kenapa bisa pecah seperti itu. Ya betul. Sehingga mengeluarkan nanah dan sebagainya itu. Nah usus buntu ini tempatnya pada usus. Fungsi usus itu adalah mencerna makanan. Ada sesuatu yang masuk, yaitu makanan, dicerna dicerna di perut, kemudian diperes-peres, diambil sari-sari yang baik oleh diserap oleh usus, maksud saya ya, bukan mencerna tapi menyerap sari-sari yang baik. Sari-sari yang baik dari makanan tersebut, sehingga sari-sari yang baik itu akan dilanjutkan ke fungsi tubuh yang lain, kemudian dipakai oleh tubuh untuk mineralnya, dipakai kan, fungsi-fungsi mineral dipakai, fungsi air dipakai, fungsi gula kalau tidak terlalu berlebihan ya dipakai untuk energi dan sebagainya, seperti itu. Nah usus buntu ini menurut orang-orang pintar itu memang tidak begitu berfungsi, tapi dari sisi akhlak ada. Jadi karena memang usus itu sendiri itu fungsinya adalah
menyerap hal-hal yang baik dan juga mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik itu maksudnya sisa makanan ya, bukan tidak baik yang berhubungan dengan usus langsung ya, Pak Ustadz, yang berhubungan dengan usus. Nah, seseorang itu kalau dia belajar dari sisi agama Islam, dari sisi syariat, itu mirip seperti fungsi usus itu sendiri. Fungsi usus itu ya mampu menyerap hal yang positif dan nanti mengeluarkan yang tidak berguna istilahnya. Manusia harus seperti itu. Jadi umpamanya Haji J nih digoda dengan wanita cantik, manfaat nggak di dunianya? Hiburan, jadi hiburan, jadi hiburan, bener ya? Jadi hiburan. Kalau istrinya jengkelin, godaan ini menjadi harapan. Harapan digoda ya. Harapan digoda. Nah, ini juga sama, Tung juga sama. Kalau kamu digoda wanita, itu gimana coba? Ya, kadang-kadang tergoda, Pak Ustadz. Karena sesuatu itu tadi, itu kondisinya gimana coba? Kondisinya itu mungkin di rumah itu kok pada diam-diaman. Jadi menggodakan diri ya. Ya itu hubungannya dengan usus ada nggak itu, Pak? Ya ada. Astagfirullah. Ya, sebenarnya kenapa saya bertanya ini? Ya itu sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang itu tidak manfaat, kan nanti akan ada penolakan atau mamanya dilempar atau dibuang, kan seperti itu. Makanan dicerna oleh lambung, kemudian diputar ke usus ya, usus halus, usus 12 jari, kemudian usus besar. Itu sebenarnya itu kan nanti diserap. Nah, kalau memang Haji J digoda dengan wanita, ini sama seperti makan sesuatu yang tidak manfaat. Apa kelereng namanya? Itu kan makan kelereng itu kan nanti keluar kelereng aja ya. Gitu. Jadi ada yang tidak begitu manfaat. Kemudian kalau mamanya tergoda ya sama. Berarti yang tergoda itu memang bisa dicerna oleh kehidupan sehari-hari, dipikirin daripada istriku ini begini-begini, gimana kalau ini gitu. Jadi fungsi usus itu sebenarnya adalah mencerna, memisahkan antara yang baik untuk tubuh, kemudian juga yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang baik dia akan dicerna kembali, kemudian yang tidak baik dia akan keluarkan. Banyak, salah satunya adalah gas. Sehingga itu kita namakan kentut gitu. Yang kedua adalah kotoran, ya seperti itulah ya. Nah, itu fungsi usus yang baik. Jadi pada saat seseorang itu bisa mencerna persoalan di dalam keluarga, kalau mamanya Haji J digoda, istrinya baik, nggak terlalu diribetin. Jadi itu berarti memisahkan. Oh ya, istri saya baik, ngapain saya harus mau digoda mamanya? Kalau Tung mamanya digoda, dilihat keluarganya. Kalau keluarganya baik, ya nggak mau digoda ya alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, apakah godaan itu juga bisa datang dari istri dan anak-anak di dalam keluarga itu Pak Ustadz? Sama, itu kan karakter ya nanti ya. Kalau ini ini hanya analogi. Faktor luar. Faktor luar. Sebenarnya ini hanya analogi sebenarnya. Jadi sesuatu yang tidak baik, nah, saya anggap itu godaan itu sesuatu yang tidak baik. Ya, contoh umpamanya. Punya uang ini 200 juta, mau beli Mercy, itu kan godaan yang tidak baik sebenarnya. Kan godaan nggak cuma wanita ya. Iya betul. Mercy umpamanya, dicari 200 juta itu Mercy yang GLC, yang coupe, yang tahun 2021. Ya duitnya kan ya kurang. Nah kan seperti itu. Kan 1,2 eman itu. Makanya kalau duit kurang itu, kalau itu tergoda kan akhirnya apa-apa diusahakan kan seperti itu. Nah orang yang seperti ini sebenarnya yang analoginya mirip seperti di usus tadi sebenarnya. Jadi fungsi usus yang normal adalah sesuatu yang baik akan dikembalikan ke dalam tubuh, yang tidak baik dibuang. Nah, kalau usus buntu bagaimana? Nah, usus buntu ini adalah usus yang memang tidak terlalu ada fungsinya.
bagi orang-orang pintar. Bagi saya tetap ada fungsinya. Makanya kenapa ada orang sakit usus buntu? Kalau orang pintar itu, mamanya Pak Dokter itu ya kalau ini kelihatan di daerah itu, daerah kanan bawah, oh ini usus buntu, udah kita besok operasi, potong aja selesai, nggak perlu dia analisa yang aneh-aneh. Tinggal nanti ditunggu masih sakit apa enggak. Nah ini yang repot ya. Berarti dia juga kerja kadang-kadang tidak terlalu ini. Tapi kalau dokternya pinter ya dianalisa dengan tepat seperti itu. Nah, kenapa terjadi usus buntu? Dari sisi mana akhlaknya? Orang yang terkena usus buntu bagi yang dewasa ini adalah orang yang kalau ada persoalan di dalam keluarga itu selalu malah bikin ruwet, tidak mencari jalan keluarnya. Kalau di usus itu kan ada usus besar, kemudian sebelah kanan itu usus buntunya di situ. Nah, usus besar ini sudah proses-proses mau selesai, kemudian baru keluar ke arah anus kan gitu. Nah, di titik itulah ada usus buntu. Nah, orang ini kebiasaan kalau dia ada persoalan tidak mau menyelesaikan, maunya uring-uringan, mutung dan sebagainya. Ini kans terkena usus buntu ini besar. Jadi kalau ada masalah, apalagi ada masalah, kemudian langsung jengkel di otak, masalah lagi, kok nggak selesai-selesai. Nah, orang yang seperti itu dia terkena kans usus buntu itu mudah. Insya Allah ya, insya Allah, karena dia tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan normal. Jadi istilahnya itu kalau tadi saya bilang makanan itu harusnya dicerna, kok dicerna sih? Harusnya di sari-sarinya ya, sari-sarinya itu diserap. Nah, di dalam keluarga itu entah itu suami atau istri itu nggak mampu dia, mana yang baik dari istri saya, mana yang baik dari suami saya, itu nggak mampu, dia gabung aja. Yang penting saya tuh kalau nggak cocok jengkel, nggak jawab WA mamanya, atau marah, pasang tampang serigala mamanya. Kan sama. Tampang setan. Tampang serigala, tampang setan. Saya kan belum pernah lihat setan. Kalau langsung tampang penggoda lah itu tahu kalau itu sih. Ya. Dia bersolek berarti. Jadi kalau wanitanya, kalau dia udah jengkel nggak jawab WA. Kalau laki-lakinya kalau udah jengkel tampang serigala, galak kelihatannya. Lah kan nggak ketemu. Nah ini kan ini besok terkena usus buntu. Sebenarnya ke arah itu. Nah inilah sebenarnya yang akhirnya dipotong. Bisa aja itu usus buntu bisa. Di luar ada sihir ya, nggak ngomongin sihir di sini nih. Ini benar-benar usus buntu beneran nih. Nah caranya yaitu gimana caranya menyelesaikan usus buntu biar tidak dipotong? Ya sudah, harus berjanji pada Allah Ta'ala mulai hari ini harus kalau ada masalah itu selesaikan dengan baik, selesaikan dengan syariat Islam, cara ngomong juga baik, lemah lembut, kemudian dicari jalan keluarnya. Jadi salah ya jangan menyalahkan, nggak usah menyalahkan. Namanya orang itu kalau melakukan sesuatu salah itu ya normal. Tinggal orang ini umpamanya orang ini mau nggak dinasehatin. Kalau Haji J dinasehatin langsung mau umpamanya. Ya saya bisa nasihatin Haji J langsung. Karena beliau nggak ada gaya jaim. Nggak punya Haji ya? Nggak punya, jadi mau nerima, nggak gengsi gitu. Nggak. Kalau mamanya kamu tung, nah kalau aku nasihatin kamu maunya, saya lihat gayamu itu gengsinya tinggi. Saya nggak pakai gaya langsung, nggak nyindir saya. Nah nyindir itu tahu apa nggak ngerti. Bener. Kan gitu. Bener. Nah tahu apa nggak ngerti. Nah itu tetap saya kasih nasihat karena apa? Karena ada yang salah. Masih ada yang banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Kecuali kalau mamanya nggak gengsi, ya bener nggak gengsi. Saya ngomong ya nggak gengsi istilahnya. Jadi harus belajar kalau ada persoalan dalam rumah tangga, belajar diselesaikan dengan baik. Kalau memang antara mamanya Haji J dengan istrinya, ini kayaknya harus ada orang tengah deh.
harus ada hakam, harus ada orang yang bijak untuk menyelesaikan saya dengan istri saya. Ya cari orang bijaknya. Sehingga itu nanti bisa mau kemana nih? Mau istrinya Haji J itu mau solehah beneran, ya bener-bener pahami. Apalagi kalau istri Haji J itu ngajari ngaji, membaca Quran semuanya. Lah kan ngerti berarti tentang agama Islam. Ya harusnya paham tentang kehidupan sehari-hari. Kalau nggak paham, ya dibikin gimana caranya paham. Gimana cara paham itu bukan nggak tahu tuh sih mukanya dibelebekin ke air ya, jangan itu memaksa itu ya. Intinya gimana caranya paham itu pakai trik, di mana trik itu agar dia menjadi solehah mamanya. Kayak kamu tuh mamanya sama, gimana kamu itu kaku, istrimu kaku, anak-anakmu juga kaku dan sebagainya. Gimana ini caranya bisa selesai nih keluarga? Loh kalau kamu itu hanya cuma ngomongin di empat nyawa di sini, ya nggak bisa keluar, nggak ada yang mau nggak ada yang mau ngalah di titik itu. Kamu mau ngasih tahu apapun ya nggak akan digubris. Sana mau ngasih tahu kamu ya nggak buat kamu gubris. Karena apa? Karena nggak di sini nggak ada hakim di sini. Nggak ada hakim. Jadi ya kalau ngomong ya ngomong aja. Menurut kamu selesai, menurut sana selesai, menurut anakmu selesai. Padahal kalau dilihat tidak ada yang selesai itu, gitu. Nah inilah yang akan menjadi masalah nanti di usus buntu. Insya Allah itu seperti itu. Nah itu tergantung, umpamanya anakmu cuek, ya dia tidak terkena usus buntu lebih awal. Lebih awal. Tetap mengintai nih, tapi mengintai aja nanti. Gitu. Walaupun ini nggak jadi doa, umpamanya nggak taunya dia dapat suami atau dapat istri jengkelin. Nah ini udah kepancing terus. Kalau mamanya dulu anakmu yang laki atau yang perempuan, kalau ngomong sama kamu nggak kamu gubris, kan jengkel nih udah. Jadi persoalan itu tidak pernah selesai. Sekarang terbalik Pak Ustadz. Gimana? Saya ngomong nggak digubris. Wah ini dibalik nih, tapi ini yang astagfirullah. Yang ini yang salah ini kayaknya gurunya yang. Saya langsung astagfirullah. Nanti udah impas nih. Belum juga ternyata. Tetap ada persoalan. Iya tetap sehari-hari kan ujian, jadi ya tetap. Makanya caranya menyelesaikan usus buntu adalah ketahui persoalannya itu apa, yang menjadikan marah di dalam keluarga itu apa. Kayak Haji J mempunyai persoalan dengan istrinya. Haji J emang nggak marah, tapi kan gedek aja. Nah ini insya Allah nggak jadi usus buntu, tapi masalah yang lain mengintai gitu. Ya, usus buntu nggak, tapi masalah yang lain mengintai. Apa itu Pak Ustadz kira-kira? Ya belum tahu saya, kan belum terjadi. Udah takut. Maaf ya Ji, maaf. Paling tidak itu yang mengintai itu adalah akhiratnya nanti. Jadi tetap harus diselesaikan persoalan demi persoalan, karena persoalan itulah ujian. Betul. Persoalan di dalam keluarga itu ujian di dalam keluarga harus diselesaikan dengan syariat agama Islam yang baik. Sehingga itu menjadi pahala, sehingga itu menjadi lulus di hadapan Allah Ta'ala. Itu cara-cara Islami. Kalau dibiarin namanya cuek. Kalau udah masalah yang lain lagi nanti. Kena masalah lain lagi ya cuek lagi, akhirnya cuek gitu. Akhirnya nggak selesai semua masalah gitu. Di masalah datang itu biarin, nanti selesai sendiri. Padahal yang itu selesai karena Allah ingin bikin masalah baru aja, ujian. Selesai aja karena dibiarin. Tapi kan ujian nggak bisa, sehingga pahala di dalam rumah tangga itu nggak dapat semua. Ya istrinya nggak dapat, suaminya nggak dapat, sehingga di dalam berumah tangga ini yang mana nih mau ku anfusakum ba'alikum naro nggak ketemu. Jadi ayat itu nggak ketemu, sudah mau dicari kemana nggak ketemu nih. Kayaknya nggak bisa deh saya, gitu. Nah ini yang menjadikan nanti menjadi sumber, jadi salah satunya adalah usus buntu. Ya. Ustaz, kalau seseorang sakit usus buntu kemudian dioperasi dipotong, tapi akhlaknya nggak berubah, tetap seperti penyebab usus buntu tadi itu, meningkat ke penyakit apa tuh biasanya? Biasanya meningkatnya ke penyakit ya besok itu bisa menjadi tumor atau kanker usus. Kan itu persoalan dalam keluarga yang intinya kalau nggak ada jalan keluar itu maunya marah, diem, tapi marah. Besok pas marah keluar ya bisa dikeluarin. Itu kan biasanya kalau orang muslim rata-rata kalau sudah melakukan hal tersebut itu kan jarang taubat kepada Allah Ta'ala, bahwa yang dilakukan tadi, kemarin
kemarinnya lusa dan sebagainya, itu sebenarnya itu dosa. Tapi lewat begitu saja. Lewat begitu saja karena memang nggak ngerti kalau yang habis dilakukan itu dosa. Taunya yang itu amal ibadah itu sholat, taunya itu. Padahal kalau sholat itu paling hanya 5 menit. Pada saat dia marah sama istrinya, oh itu bisa berjam-jam itu. Berhari-hari malah bisa berhari-hari. Ya. Jadi kalau ibaratnya dihisap pada saat itu tekor, sehingga dari mana? Kalaupun umpamanya dikatakan, loh kalau sholatnya baik kan semua perilakunya dianggap baik. Nanti dulu. Kalau memang sholatnya baik berarti dia sudah mengamalkan sholat itu. Iya, sehingga dia dalam sehari-hari insya Allah perilakunya baik. Tapi kalau dia sudah sholat, tekun, rajin, tapi perilakunya masih emosional, masih gedek, masih ini, masih itu. Lah kan aplikasi dari sholat ini nggak ngerti apa yang dikerjakan dari sholat, nggak ngerti. Sehingga itu tetap menjadikan hadis tersebut dari riwayat Tirmidzi insya Allah tidak bisa dipakai. Hanya maunya kalau sholat itu baik, nanti amal perbuatannya dianggap baik oleh Allah Ta'ala. Padahal dia sholatnya baik, nggak taunya amal perbuatannya nggak baik. Nah, masa dia bikin bingung malaikat? Kan nggak mungkin, malaikat tetap rapi. Dia sholat ditulis 5 menit tertib, sholatnya 3 menit, doanya 2 menit, sholatnya 3 menit, doanya 15 menit. Yang diminta dari doa ini apa? Dunia semuanya salah lagi. Jadi itu sebenarnya diperhitungkan semua, makanya kita harus hati-hati. Dari titik itulah makanya sholat seorang muslim bisa habis dengan perilaku dia sendiri. Berarti yang dinamakan sholatnya baik itu berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz, ya? Insya Allah seperti itu. Impactnya itu harus ke sana. Karena yang dia baca Quran. Bukan mantra, itu Quran. Nah, Quran itu isinya kan baik semua. Ada larangan, ada perintah dari Allah Ta'ala, ada disuruh berbuat baik, ada berakhlak baik, ada hormat pada orang lain, ada hormat orang tua, harus disuruh ikhtiar yang baik. Dan itu kan banyak sekali baik-baik semua. Nah, itulah impactnya harus ke sana. Ustaz, kalau ada suami istri ribut, saudara sama saudara ribut, antar teman ribut, tapi setelah ribut dia berbaikan lagi, tapi tidak ada permohonan ampun satu sama lain, apakah itu tetap dosa dihitung? Tetap, karena ributnya itu kan bermasalah. Umpamanya dia ributnya menjelekkan saudara satu juga menjelekkan saudara, ini kan sama seperti. Jadi tidak paham bahwa menjelek-jelekan saudaranya ini dosa. Walaupun dia udah berbaikan lagi. Berbaikan ini kan kondisional. Tapi dosanya itu kan masih tercatat ya. Iya. Kalaupun dia minta maaf yang mana? Marahnya. Dia kan tidak minta maaf, dia jelek-jelekin saudaranya di tempat lain. Perlu dibilangin juga tuh, Ustaz. Ya kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, tapi mohon ampunlah pada Allah. Ya Allah, saya memfitnah saudara saya. Lah kan benar itu jelas. Ya Allah, saya memfitnah saudara-saudara saya begini. Nah itu insya Allah jelas, karena sudah dijelaskan dalam Quran. Wala tajassasu. Biasanya itu mereka atau kita tuh kalau udah selesai marah dan lain-lain, kemudian bermain lagi atau berhubungan baik lagi, itu udah merasa udah nggak ada dosa lagi yang lalu, seperti itu biasanya gitu. Iya sih sebenarnya. Sekarang persoalannya itu begini loh, Ci. Ini persoalannya begini. Tujuan Haji J dari Jakarta menuju Surabaya. Ini dari berangkat nih, menuju Surabaya nih. Di titik Haji J itu menuju Surabaya, ada perjalanan menuju Cirebon, menuju Semarang, kemudian menuju mana-mana sampai Surabaya. Di titik itu nggak tahunya menuju Cirebon Haji J nyaman, kan diem. Tujuannya ke Surabaya kan dianggap nggak ada. Tapi kan sebenarnya tujuannya kan belum selesai di Surabaya itu. Pada saat ini nyaman sampai Surabaya, padahal di Cirebon nyaman, di Semarang nyaman, di Tuban nyaman, di umpamanya gitu ya. Akhirnya ke semua tempat ini nyaman, tapi di titik di Surabaya Haji J nyaman.
Nyaman ini sebenarnya sama seperti Haji C itu melakukan suatu perbuatan dengan saudaranya bertengkar, tapi berbaikan, ya. Berbaikan itu nyamannya. Kan Haji C itu kan harus ada persoalan dari Surabaya kembali ke Jakarta. Nah, kembali ke Jakarta itu apa? Harus difahami bahwa oh, saya kemarin di Cirebon begini ya, harus diingat-ingat. Oh, saya di Semarang begini ya. Oh, saya berhenti di sini, makan di sini, istirahat, saya sholat di sini. Kan itu diingat-ingat sebenarnya. Dalam arti harus mengambil hikmah dari setiap perjalanan itu, Pak. Iya, harus diingat apa yang dikerjakan. Jadi tidak selesai dari Cirebon, dari Semarang sampai ke Surabaya itu dianggap hilang. Sampai di Surabaya, alhamdulillah. Kamu makan di mana? Nggak tahu. Kan begitu jawaban. Kalau tadi itu mamanya udah rukun lagi, persoalannya kan nggak tahu. Padahal di situ ada makan, ada macam-macam di situ. Banyak kejadian-kejadian. Ada kejadian-kejadian. Nah, sama di titik seseorang itu pada saat dia itu berantem dengan keluarga, kemudian dia itu tidak memohon ampun kepada Allah dan tidak meminta maaf secara langsung, apa yang dia lakukan kepada saudara-saudara tersebut tetap itu dianggap dosa. Tidak bisa sewaktu kalau sudah baik itu terus gugur dosanya. Gugur dosa. Tidak ada, kan mana mohon ampunnya. Padahal diceritakan banyak di ayat bahwa Allah itu maha pengampun. Tapi dia mohon ampun enggak? Enggak lah, gimana mau diampuni? Bisa aja menggugurkan dosa kalau nanti sudah dihisap. Nah, ini digugurkan kalau memang dosanya lebih sedikit daripada amal solehnya. Nah, itu bisa digugurkan. Tapi kalau saat ini tidak bisa. Sama seperti umpamanya seorang yang dulunya non-muslim menjadi muslim, itu dibilang memang dalam salah satu hadis bahwa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Memang benar dia punya kelas untuk diampuni dosanya. Kalau orang mu'alaf tersebut mohon ampun. Kalau enggak, ya enggak, tetap aja dosa-dosa yang dia lakukan dulu ya tetap aja enggak dihapus sama Allah Ta'ala, menjadi catatan. Loh, kenapa itu menjadi catatan? Lah, sekarang kalau kita yakini bahwa semua manusia, muslim atau non-muslim, kan ada raqib sama atid. Dia mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Nah, itulah gunanya kita untuk mawas diri bahwa jangan kita itu bermain-main dengan akidah. Sehingga pada saat seseorang melakukan kesalahan, ya tobat kepada Allah Ta'ala. Walaupun tobatnya itu melebihi kesalahannya, itu malah lebih bagus. Jangan mikirin kayaknya sudah selesai lah, kan kita nggak tahu, nggak ada batas seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa rukunnya itu adalah selesai masalah. Nah, sekarang mamanya Haji C saya tanya nih, Haji C ini umpama ya Ci ya, ini dengan istri ini rukun nih. Di mata manusia kan rukun, betul ya? Rukun kemana-mana, jalan berdua, hampir tiap hari jalan berdua nih. Pertanyaan saya Haji C ini untuk pemirsa sedulur beriman nih, Haji C dengan istrinya aslinya itu rukun itu hanya sekedar biar dia tidak jengkel atau ngambek, atau memang sehari-hari sebenarnya masih banyak tugas Haji C untuk menyelesaikan dengan istri? Masih banyak tugas. Nah, masih banyak tugas, yang nyatet siapa? Malaikat kan. Nah, kalau rukun itu kan di mata manusia. Nah, di titik kalau Haji C tadi sudah cerita masih banyak tugas, kan harus diselesaikan tugasnya. Itu maksud saya. Jadi sama pada saat kita itu dulu memfitnah saudara-saudara kita, lah itu kan tugas kita harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala atau minta maaf kepada saudara kita. Enggak cuma itu, teruskan. Karena pada saat kita itu membuka lahan untuk memfitnah saudara kita, itu bisa menjadi dosa jariah yang itu yang sudah diceritakan dalam Quran sulit untuk dibendung. Sehingga di titik itulah diceritakan oleh banyak ulama atau banyak ustadz bahwa seorang muslim itu pasti masuk neraka, itu karena itu salah satunya.
Kalau dosa dia bisa penuhi, tapi kalau dosa jariah sulit, karena itu terus mengalir terus. Nah inilah sehingga dikatakan semua orang Islam masuk neraka. Nah baru nanti dosanya selesai baru dimunculkan. Nah kalau kita itu ingin tidak seperti itu, belajar untuk tidak memfitnah orang lain sebenarnya. Siapapun, walaupun itu seorang ulama, walaupun itu seorang ustadz, dia harus belajar mulut ini terkunci untuk memfitnah saudaranya yang muslim. Harus belajar, kalau enggak dia akan membawa gerbong, membawa dia gerbong. Dan kalau sudah begitu, orang muslim nggak ngerti kalau dia itu ke bawah menjadi ikut memfitnah, merasa benar. Makanya tadi wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do, itu kan dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa di antara kita itu jangan merasa lebih baik daripada yang lain, karena yang lain itu bisa lebih benar malahan di hadapan Allah Ta'ala. Nggak usah. Nah orang yang hobinya memfitnah itu kan merasa dirinya benar. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi penyakit usus buntu tadi adalah jika dalam rumah tangga itu kalau ada masalah tidak terselesaikan, tetapi munculnya adalah marah. Kalau munculnya umpamanya kayak tipe Haji C yang tidak marah, ya nggak kena usus buntu. Seperti itu. Bukan berarti selamat dari intaian masalah itu juga begitu Pak Ustadz? Tidak, kan ganti-ganti. Kalau kamu itu umpamanya kamu dari SD kelas 4 mau ujian terakhir itu kan soalnya kan macam-macam. Beda-beda. Tinggal nanti di total itu kamu lulus apa enggak, kan gitu aja. Kan mirip-mirip aja kalau kita mau berpikir realita seperti itu. Sebenarnya keimanan itu ya mirip-mirip di kehidupan bisa dunia. Dianalogikan seperti itu. Bisa. Nah Pak Ustadz, mohon maaf ini tadi kan itu dalam rumah tangga, berarti suami istri. Kalau yang terkena usus buntu ini seorang anak kecil misalnya, itu bagaimana Pak Ustadz? Sama, di orang tuanya itu kalau menyelesaikan masalah emosional, salah satu emosional bisa, dua-duanya emosional bisa. Turun ke anaknya seperti itu? Ya sebenarnya sifat itu ada pada anaknya. Cuma pada saat di titik orang tuanya itu umpamanya dia itu dekat sama Allah, dekat itu maksudnya ibadahnya tertib umpamanya ya. Kemudian dia mohon agar keluarganya itu keluarga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah, itu lebih cepat dimunculkan oleh Allah Ta'ala, anaknya bisa menjadi usus buntu dari sisi orang tuanya yang belajar dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Itu agar menjadi pelajaran bagi orang tua tadi, masih ada salah dan dosa yang kamu masih harus selesaikan, yaitu di anak yang sakit usus buntu itu. Petunjuknya melalui anaknya. Petunjuknya itu tadi, melalui anak. Jadi kalau ditanyain, bener nggak kalau di antara bapak sama ibu ini kalau ada masalah sering berantem? Bener, insya Allah begitu jawaban. Bener, buntu gitu loh, ketemunya di berantem. Nah kalau sudah begitu ya harus kembali jalan Allah, tobat, mohon ampun terus menerus, emosional yang masih ada terus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala agar tidak keluar emosi, agar tidak keluar egois, agar tidak keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Nah dari titik itulah mulai mudah-mudahan doa yang baik, mohon ampun, mudah-mudahan anaknya diberi kesembuhan. Kalau dia yang kena usus buntu, ya mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan kalau memang imannya dia kuat. Kan untuk menjadi sembuh cepat itu kan iman harus kuat. Masalah lagi di situ. Masalah lagi itu nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi bisa dengan mohon ampun, insya Allah bisa. Makanya daripada kita menelurkan usus buntu kepada anak-anak kita atau besok usus buntu dari diri kita atau pasangan kita, ayolah kita berbuat baik. Kalau ada masalah dalam keluarga, selesaikan dengan baik. Ada di jalan Allah, jangan merasa benar, jangan merasa sebagai imam,
jangan juga merasa sebagai makmum atau makmumnya tahu imamnya seringkali selingkuh umpamanya gitu tuh umpama ini Pak Ustadz, sehingga dia terngiang-ngiang selingkuhnya, sehingga dia tidak percaya dengan imamnya seperti itu. Nah itu juga tidak boleh. Karena manusia lalai itu normal, lalai 2 kali normal, lalai 3 kali normal, lalai 10 kali ya normal. Lu kok normal terus? Normal untuk dia. Kalau untuk saya nggak normal kan gitu. Kan ini belum selesai ceritanya. Ya untuk dia itu normal. Lah kenapa? Ya itu tadi. Kadang-kadang itu minta digoda masalahnya itu. Nanti ditanya kenapa? Oh ngilap. Ada aja alasan ngeles tuh. Iya. Bang J, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Alhamdulillah udah jelas cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit usus buntu. Ayo ini para pemirsa dan sedulur-sedulur semua ya, kita harus introspeksi, termasuk diri saya yang ada di sini ya, supaya kita tidak terkena satu penyakit. Aduh, tidak enak banget itu kalau kena penyakit usus buntu, lagi tempatnya di dalam yang kita nggak bisa lihat, ngeri banget itu ya Jia. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah video kami kali ini, kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, kita jumpa di kajian kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.